Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Movie Crop. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film dengan judul The Game Changers. Nah, gimana kisahnya? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain. Di awal film kita dilihatkan dengan sebuah media yang mengabarkan mengenai sebuah berita game PS2 terbaru, yaitu GTA Vice City. Permainan itu membuat setiap player yang memainkannya merasakan sebuah sensasi seorang gangster. Namun ternyata game tersebut banyak sekali membuat sebuah kontroversi. Akan tetapi tetap saja game itu sangat laris di pasaran karena memiliki daya tarik yang sangat baik. Kini semua orang bertanya-tanya mengenai apa rencana selanjutnya dari Sam, yang merupakan pemilik dari sebuah lisensi game ternama pada saat itu. Akhirnya semua orang sangat bangga dengan game yang telah dibuat oleh Sam itu. Semua itu karena Sam mampu membuat semua kota di dalam game itu, di mana sangat mirip dengan kota di dunia nyata. Sam juga tidak lupa membuat banyak sekali misi menarik di dalam game itu. Hal itu pun tentu saja membuat semua player yang memainkannya menjadi lebih tertarik untuk memainkannya. Kini terlihat Sam yang telah sampai di tempat kerjanya. Di sana dia diberikan kabar oleh rekannya yang bernama Terry, kalau game yang telah Sam buat itu telah terjual sangat laris di pasaran. Karena itulah Sam akan kembali membuat sebuah game yang lebih menarik dari Vice City. Kini semua pekerjaan Sam akan semakin berat, karena para player pada saat itu sangat tidak sabar untuk menunggu game selanjutnya. Karena itulah Sam mempunyai sebuah ide untuk membuat game yang lebih menarik dari Vice City. Namun semua itu tidak berjalan mulus, karena banyak sekali karyawan yang merasa sangat lelah dan mengundurkan diri. Akan tetapi semua itu tidak membuat Sam panik. Dia pun dengan santai meminta karyawan yang lebih banyak lagi untuk menggantikan para karyawan yang telah mengundurkan diri. Kini Sam berencana untuk membuat sebuah game bertemakan gangster orang kulit hitam. Namun hal itu mendapatkan tentangan dari seorang rekannya yang bernama Jamie, karena menurutnya mereka semua tidak terlalu mengetahui mengenai kebudayaan orang kulit hitam. Setelah itu Jamie menyarankan agar saya membuat sebuah game bertema orang Amerika, karena menurutnya akan lebih baik untuk semua pihak. Namun Sam tidak terlalu mendengar saran rekannya itu dan tetap pada pendiriannya untuk membuat game orang kulit hitam. Kini Sam mulai memikirkan siapa yang akan menjadi peran utama dari game tersebut. Karena itulah Terry mencoba merekomendasikan seorang artis kulit hitam untuk memerankannya. Akan tetapi Sam tidak mau untuk merekrut seorang artis, karena dirinya ingin membuat game itu lebih dari sekedar film. Setelah itu Jamie sangat terkejut ketika Sam memberikannya sebuah hadiah mobil mewah. Akan tetapi semua itu Sam berikan agar Jamie kembali bersedia untuk kembali membantunya dalam pembuatan game selanjutnya. Di sisi lain terlihat seorang pria bernama Davin. Ternyata Davin merupakan seorang penggemar berat dari game Vice City. Hal itu terlihat ketika Davin selalu memainkan game tersebut setiap waktunya. Semua itu membuat Davin merasa kalau dirinya telah masuk ke dalam dunia game tersebut. Sampai-sampai dia juga terobsesi pada game itu dan mencuri sebuah mobil di dunia nyata, sehingga membuatnya ditangkap oleh polisi. Kini Davin berada di sebuah kantor polisi. Di sana Davin yang sedang diinterogasi, tanpa diduga dengan berani mengambil senjata milik polisi itu. Dia juga tidak segan-segan untuk menembakkan senjata itu kepada para polisi dan langsung melarikan diri dari sana. Semua itu dia lakukan sama persis dengan game Vice City yang dia mainkan. Akan tetapi tidak lama kemudian Davin dapat ditangkap kembali setelah para polisi mengejarnya. Di keesokan harinya berita mengenai kejadian Davin itu mulai tersebar. Terlihat seorang pengacara bernama Jack yang melihat pesan dari Davin. Dalam pesan itu Davin mengatakan kalau kehidupan sangat mirip dengan sebuah game, dan pada suatu waktu semua orang akan mati. Oleh karena itulah dengan cepat Jack segera menemui Davin di penjara. Semua itu karena Jack sangat penasaran dengan motif yang dimiliki oleh Davin. Pada akhirnya Jack merasa sangat terkejut ketika dirinya mengetahui kalau ternyata motif Davin berasal dari sebuah game yang dia mainkan. Karena itulah Jack merasa kalau semua itu merupakan tanggung jawab dari pembuat game tersebut. Karena menurut Jack, game tersebut telah membuat para remaja menjadi terobsesi untuk menjadi seorang pembunuh. Di sisi lain Sam dan juga rekannya telah mendapatkan seorang karakter dari game tersebut. Karakter itu diberi nama Carl, yang dapat membuat dirinya menjadi manusia setengah dewa di dalam game tersebut.
Selain itu, Carl juga dapat melakukan sebuah hubungan intim bila dirinya telah menjadi sangat menarik di dalam game tersebut. Hal itu pun membuat semua rekan-rekannya merasa sangat setuju, walau sebenarnya mereka menganggap kalau ide Sam sudah di luar batas. Setelah itu, Sam mencoba meneliti lebih dalam mengenai semua aktivitas dari orang-orang kulit hitam. Dia pun meminta seorang rekan kulit hitamnya untuk membantu dirinya merekam semua hal yang dilakukan orang kulit hitam. Di sana Sam bertemu dengan sekelompok geng yang terlihat tidak menyukai kedatangan mereka. Karena itulah rekan Sam yang berkulit hitam menjelaskan kalau kedatangan mereka ke sana hanya untuk sebuah penelitian mengenai kehidupan mereka. Karena Sam dan rekan-rekannya berniat untuk membuat kisah kehidupan mereka menjadi sebuah game. Tanpa diduga, ketua geng tersebut merupakan penggemar berat dari game yang sebelumnya dibuat oleh Sam. Hal itu pun membuat Sam dan rekan-rekannya menjadi lebih mudah untuk meneliti lebih dalam kehidupan mereka. Di sisi lain terlihat Jack yang telah berada di rumah para keluarga korban sebelumnya. Di sana Jack menanyakan mengenai tuntutan apa yang akan dilaporkan oleh mereka. Dan mereka semua sangat ingin kalau Davin dihukum mati. Jack juga akan menuntut pembuat game tersebut dan meminta mereka bertanggung jawab. Dia lalu mengutarakan niatnya itu di sebuah media. Karena itulah kini Sam menjadi sangat panik dengan tuntutan tersebut. Akan tetapi rekan Sam memintanya untuk tetap tenang, karena semua itu akan diurus oleh pihak penerbitnya. Kini Jack memainkan game tersebut. Dia mencoba untuk mengetahui apa yang telah membuat banyak orang terobsesi dengan game itu. Dan pada akhirnya semua penasaran Jack terjawab. Setelah dia merasa kalau game itu mempunyai daya tarik besar bagi para playernya untuk melakukan tindakan kriminal. Karena itulah dia segera meminta bantuan seorang ilmuwan untuk membantunya mengungkap kebusukan game tersebut. Di sisi lain, para pekerja Sam mulai merancang game terbarunya dengan nama GTA San Andreas. Di sana mereka menjadi cukup panik ketika mengetahui kalau kasus David sebelumnya menjadi sangat besar. Sampai-sampai kasus itu terus diputar di media. Namun Sam mencoba untuk menenangkan para karyawannya dengan mengatakan kalau semua itu tidak akan terjadi bila para orang tua mampu menjaga anak mereka agar tidak memainkan game tersebut. Akan tetapi Jamie tidak terlalu setuju dengan hal itu. Dia juga berniat untuk membuat game selanjutnya dengan dikurangi tingkat kekerasannya. Akan tetapi Sam tetap keras kepala dengan pendiriannya. Dia juga malah menyalahkan kalau Davin sendirilah yang telah membuat semua itu terjadi dan bukan karena game yang telah dia ciptakan. Namun mereka semua sedikit merenung ketika ada seorang narasumber yang menanyakan mengapa pembuat game itu membiarkan pembunuhan polisi terjadi di dalamnya. Kini para pekerja Sam mulai kewalahan untuk melanjutkan pembuatan game selanjutnya. Karena di dalam game selanjutnya Sam berniat untuk memasukkan sebuah adegan intim. Hal itu pun tentu saja akan membuat banyak sekali pihak mengecamnya. Karena mayoritas penduduk di Amerika sangat sensitif dengan hal tersebut. Sampai akhirnya berpikir untuk menghapus adegan porno tersebut agar pembuatan game selanjutnya berjalan lancar. Kini sidang perdana Davin akhirnya dimulai. Di sana Jack dibuat sangat kecewa karena pihak kejaksaan merasa kalau semua tuntutan mereka tidak memiliki bukti yang cukup. Karena itulah sidang pertama tersebut langsung ditutup oleh hakim. Sehingga saya menjadi sangat senang mendengarnya, karena dirinya akan bisa segera meluncurkan game terbarunya. Setelah itu peluncuran game GTA San Andreas akan segera dimulai. Terlihat Sam yang telah memberikan game tersebut kepada sebuah penilai rating kelayakan sebuah game. Dan akhirnya game itu lolos untuk diedarkan. Dan membuat Sam sangat senang kalau game GTA San Andreas telah diminati oleh banyak player. Kini terlihat seorang pria dari Belanda yang sangat terobsesi dengan game tersebut. Ternyata pria itu merupakan seorang hacker yang cukup handal. Karena itulah pria itu mencoba untuk melihat semua kode yang ada di dalam game itu. Dan pada akhirnya pria itu menemukan sebuah kode yang telah disembunyikan oleh pihak membuatnya, yaitu merupakan sebuah data kode adegan mesum yang sebelumnya telah disembunyikan oleh Sam. Pria itu pun mempunyai sebuah rencana untuk menyebarkan adegan mesum tersebut di media. Akhirnya Sam dan rekan-rekannya dibuat sangat terkejut setelah mereka semua melihat adegan mesum dalam game mereka yang telah disebar. Karena itulah Jack langsung menginterogasi pihak yang telah meloloskan game itu untuk dipasarkan.
Namun ternyata pihak tersebut sama sekali tidak mengetahui kalau di dalam game itu ada adegan seperti itu. Jack pun memperingatkan kalau akan terjadi sebuah kerugian besar terhadap semua perusahaan yang terikat dengan game tersebut. Di sisi lain terlihat kalau rumah dari si hacker telah dikunjungi oleh banyak sekali wartawan. Para wartawan berniat untuk menanyakan motif dari si hacker yang telah menyebarkan moodnya tersebut. Namun hacker itu sama sekali tidak mau untuk menjawab pertanyaan para wartawan. Karena sebenarnya dia hanya berniat untuk bersenang-senang saja. Kini saya menjadi sangat khawatir dengan game buatannya tersebut. Karena tentu saja akan banyak pihak yang menuntut dirinya. Sam juga menjelaskan kepada pengacaranya sendiri kalau sebelumnya dia telah menghapus adegan tersebut pada game aslinya. Walaupun dirinya tidak menyangka kalau data game yang telah dia sembunyikan dapat diretas. Sam juga menjelaskan alasan dia tidak menghapus data adegan tersebut. Nyatanya Sam tidak mau kalau dengan menghapus data itu akan membuat dampak buruk bagi isi lain dalam game tersebut. Karena itulah Sam hanya menyembunyikan data itu agar file di dalam game tersebut tetap aman. Dengan berjalannya waktu, banyak sekali pihak yang telah berdemo untuk menutup perusahaan game tersebut. Karena itulah saya menjadi semakin kesal. Karena menurutnya orang-orang hanya sensitif dengan adegan mesum di dalam game miliknya. Sedangkan adegan mesum di dalam sebuah film dan juga novel sama sekali tidak dipermasalahkan. Setelah itu Sam akhirnya mulai menyiapkan dirinya. Karena sebentar lagi sidang pertamanya akan segera dimulai. Pengacara Sam meminta kepada dirinya untuk lebih berhati-hati. Karena bila kalah di dalam persidangan, Sam akan mengalami kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, Sam mencoba tetap tenang dan sangat percaya kalau persidangan tersebut akan dimenangkan olehnya. Dan pada akhirnya pihak Sam mampu membuat para hakim mempercayainya. Sam juga tidak terkena denda apapun, karena pihak kejaksaan hanya memberikan sebuah peringatan kepada perusahaannya. Setelah itu terlihat kalau ada sebuah media yang menghimbau kepada semua pihak agar lebih memperhatikan anak mereka bila membeli sebuah video game. Sedangkan Jack merasa kecewa kepada dirinya sendiri, karena kini Sam telah terbebas dari kesalahannya, sedangkan keluarga dari korban sama sekali tidak mendapatkan haknya. Di sisi lain Sam merasa kalau dirinya telah gagal dalam membuat game tersebut. Namun rekannya mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak gagal. Bahkan idenya tersebut telah membuat game GTA sangat sukses. Hal itu pun membuat saya menjadi lebih percaya diri dengan membuat sebuah game baru yang menceritakan kalau dirinya merupakan karakter utama. Di akhir film terlihat Davin yang sebentar lagi akan dieksekusi mati. Sedangkan Sam telah berhasil meluncurkan game GTA selanjutnya. Hingga kemudian, film pun akhirnya berakhir. Nah, bagi para orang tua nih, agar lebih memperhatikan lagi anaknya dalam memainkan sebuah game. Karena sebagian besar anak-anak cenderung mempraktekkan apapun yang mereka rasa menyenangkan. Maka dari itu peran orang tua sangat penting untuk membimbing mereka. Nah, menurut kamu, pesan apa yang kamu dapat setelah nonton film ini? Dan dari 1 sampai 10, berapa rating yang mau kamu berikan nih? Tulis di kolom komentar ya guys. Sekian video kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Mimin pamit. Dadah semuanya.